warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya aktivis berjuang tentunya dalam hari ini di hari itu tanggal 2000 masuk bulan 8 2020 dan kembali kelas di kira-kira yang belum dan baru berapa capaian. Nah, seperti kita ingatkan ambil sampai just kita follow sosial kita Instagram @go.tv juga Facebook kita kita tv.sultan.tv. Hari kali kita bahas dengan bantuan sosial juga terus digencarkan kepada masyarakat yang perlu survive, kemudian vaksinasi dikejar supaya tercapai 70%. Itu saya kira harus kerja keras antara pemerintah yang kompak dan masyarakat yang patuh. Betul, karena kita lihat juga ini masih masyarakat yang melanggar ya, Bang Stanis ya. Aktivitas sedang apa Bang Stanis? WFH atau seperti apa? Saya masih riset sih, masih menyelesaikan disertasi saya supaya cepat selesai. Baik, kita ke tema kita hari ini, Bang Stanis. Mungkin kita bisa kilas balik dan juga mungkin sedikit informasi kepada pemirsa Sultan TV. Akiditio ini sebetulnya siapa, Bang Stanis? Ya, ini kan menjadi pertanyaan banyak orang juga karena namanya tiba-tiba muncul. Hanya beberapa orang yang menjelaskan bahwa dia adalah pengusaha yang tidak mau di depan, maksudnya dia tidak mau terkenal, dia di balik layar. Tetapi ini justru malah semakin menguatkan keinginan publik untuk menggali informasinya, karena orang menyumbang 2 triliun itu pasti, kalau misalnya iya terjadi, ini pasti kan orang yang sangat kuat dan mempunyai resource yang cukup besar kan. Kenapa namanya tidak terkenal ini kan menjadi ya wajar untuk bertanya-tanya, dan sampai sekarang kan tidak ada penjelasan detail siapa bisnisnya di mana, dia kiprahnya seperti apa, tidak. Kalau keluarganya ya dia dari Aceh kemudian di Palembang, ya banyak yang tahu, anak-anaknya juga jelas kan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dia itu bisnisnya apa, kemudian produknya apa, kekayaannya seperti apa. Bahkan yang paling simpel saja sebenarnya kalau kita mau melihat kekuatan orang itu kan tinggal dilihat SPT-nya aja, pajaknya berapa, itu kan simpel kan. Tapi ini kan tetap menjadi pertanyaan, dan akhirnya muncul pro kontra di publik, dan menurut saya ini terlalu gaduh dan ceroboh sih sebenarnya. Baik, dan kalau bisa kita kilas balik juga, nama Akiditio juga ini baru muncul saat-saat ini, terakhir-terakhir ini ya, Bang Stanis? Iya, muncul kan setelah pihak warga bersama dengan Kapolda, kemudian Gubernur, kemudian ada Danrem yang mengumumkan akan memberikan sumbangan, memberikan sumbangan sebesar 2 triliun. Sumbangan sebesar itu kan cukup besar. Misalnya memberikan 100 M saja misalnya, itu pasti juga orang akan bertanya-tanya gitu, artinya dia bisnisnya apa gitu. Kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang sudah sering didengar publik memberikan sumbangan 100 M, ya mungkin akan ya ini wajar lah.
tetapi orang yang namanya tidak pernah muncul tiba-tiba memberikan sumbangan yang cukup fantastik 2 triliun, wajar kalau menjadi gaduh gitu loh. Baik, mengagetkan publik begitu ya, ya. Bang Stanis ya. Oke, kemarin sempat sudah ditetapkan juga sebagai tersangka Herianti selaku anak bungsu dari Aki Ditio yang memberikan bantuan secara simbolis. Ini seperti apa kronologinya, Bang Stanis? Ya, ini juga jadi ramai di tingkat Polda saya lihat karena pernyataan di Intel Pak Ratno kemudian dengan pernyataan Kabid Humas berbeda. Ada pernyataan yang mengatakan dijemput kemudian menjadi tersangka, tetapi Kabid Humas membantah bahwa itu masih dimintai keterangan. Dan ini sekali lagi menunjukkan ya hal yang tidak patut di publik. Seharusnya satu institusi itu satu suara. Misalnya mau belum benar kayak atau mau sudah benar, tetapi harusnya tetap satu suara. Karena kalau satu suara misalnya ada salah itu gampang ngoreksinya gitu. Tetapi kalau dalam satu institusi bisa 2 atau 3 suara itu ngoreksinya akan sulit gitu. Jadi sebaiknya sih cermat dan ini kembali ke proses awal sebelum diumumkan. Pak Kapolda kan punya perangkat ya, punya perangkat intelijen, punya mekanisme yang bisa untuk memastikan kebenaran. Jadi sebelum misalnya ada orang datang kemudian mau memberikan sumbangan kan bisa dicek dulu. Kalau uang sejumlah itu kan bisa dicek di banknya bank apa, kemudian ke BI juga dicek, terus kemudian dilihat kewajarannya. Jadi misalnya orang bisnis dengan omset misalnya 2M itu mau nyumbang 200M itu kan wajar kan. Jadi kita bisa lihat tidak wajar. Jadi kita bisa lihat sebenarnya dia bisnis apa, memberikan sumbangan seperti itu wajar enggak. Kalau misalnya tidak wajar harus diselidiki dulu dengan detail, dipastikan kalau memang sudah ada barangnya, ada benar-benar sudah siap, ya sebaiknya baru diumumkan. Tapi kalau masih hanya katanya, kemudian rumor atau ya sebaiknya jangan diumumkan di publik dulu. Nanti itu membuat malu pemerintah sebenarnya. Walaupun dalam hal ini karena terlalu percaya kepada orang, saya menganggap bahwa yang mengumumkan itu menjadi korban. Jika sumbangan tidak ada ya itu menjadi korban penipuan. Tapi kalau misalnya sumbangan itu benar-benar ada, ya cukup ceroboh juga karena terjadi kegaduhan seperti ini loh. Jadi ini kegaduhan inilah yang menjadi yang disayangkan sebenarnya. Ya baik. Dan Bang Stanis sampai hari ini belum bisa di tracking siapa sebetulnya Aki Ditio, apa kemudian usahanya seperti apa? Beberapa informasi yang saya peroleh menyebutkan ya ini masih belum ada kepastian. Ada bisnis di Singapura dan di negara lain, di Hong Kong atau di mana. Ya. Tapi memang kalau memang itu bisnisnya besar di negara lain harusnya ya bisa dilacak itu kan, ada mekanisme atau perangkat-perangkat yang bisa melacak itu. Tapi tetap memang tidak mudah misalnya ada bisnis di luar negeri kemudian mendatangkan atau mengirimkan dana sebesar itu ke dalam negeri itu prosesnya tidak mudah gitu. Pasti akan menjadi pertanyaan juga itu. Bank tidak akan gampang sekali mengeluarkan uang sebesar itu gitu. Itu pasti akan cukup rumit. Makanya kan harusnya dicek dulu, dipastikan juga dananya sudah masuk ke Indonesia baru dipublikasikan. Ini terlalu terburu-buru saya kira. Mungkin terlalu bergembira karena akan ada uang sebesar itu, terlalu bergembira sehingga euforia ini mengurangi ketelitian, mereduksi ketelitiannya sehingga berdampak gaduh seperti ini. Baik, artinya ini ada kelalaian gitu ya dari tim kepolisian begitu ya Pak Stanis? Ya, saya kira niatnya baik, keterbukaan kepada publik, menyampaikan bahwa ini ada sumbangan supaya tidak dicurigai, tetapi sebaiknya keterbukaan ini dan kegembiraan ini tidak mengurangi faktor ketelitian. Baik. Kemarin kita sudah baca bersama-sama Bang Stanis bahwa Herianti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini ada ralat lanjutan begitu kemudian dirilis selanjutnya seperti apa Bang Stanis? Ya ini kan ditetapkan tersangka, kemudian penetapan tersangkanya kan belum diumumkan resmi, sebenarnya masih ucapan ya, tetapi kemudian ada ralat dari Humas. Tapi memang di dalam Polda itu yang bisa menyampaikan kepada publik kalau tidak Kapolda ya Kabid Humas itu. Jadi sebaiknya kita tunggu pengumuman resminya. Kalau misalnya sudah ditetapkan tersangka kan ada pasal-pasalnya kan, ditetapkan sebagai tersangka atas pasal ini. Jadi sebaiknya kita tunggu saja, kita bersabar
lihat hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda seperti apa, kemudian statusnya apa, kita bersabar saja, termasuk apakah dana itu ada atau tidak, kita sebaiknya bersabar. Saya kira dalam masalah ini Polda sudah mengambil tindakan-tindakan yang untuk mencegah terjadinya kegaduhan. Jadi kita sebaiknya menunggu. Baik, Mbak Stanis, nanti tapi kita akan lanjutkan lagi ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas kembali terkait dengan heboh sumbangan buah galon dari Adityo. Tetap bersama kami pemirsa dalam talk show bincang hari ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih setia bersama kami. Tentunya dalam talk show bincang hari ini masih bersama juga dengan Bang Stanis Laus Rianta selaku pengamat intelijen dan juga keamanan. Ini sempat ada rilis kemarin, meskipun memang ini bukan rilis resmi begitu, bahwa Herianti di Mapolda Sumsel pukul 12.59 waktu Indonesia Barat dan juga langsung digiring masuk ke ruang Ditkrimum Polda Sumsel dengan pengawalan sejumlah petugas begitu. Nah, ini ada yang mengatakan hoax kemarin karena uangnya belum nampak begitu ya, karena memang ini diserahkannya baru secara simbolis begitu ya Bang Stanis. Lalu seperti apa sih sebetulnya Bang Stanis? Ada juga yang mengabarkan bahwa hari ini akan cair. Bagaimana Bang Stanis? Ya, menurut saya masih terlalu terburu-buru, terlalu dini mengatakan bahwa ini akan cair karena tidak mudah seperti itu dan saya malah menduga, ini dugaan saya ya,
ada sesuatu sebenarnya di balik sumbangan itu. Misal mungkin memang ada dana yang besar di luar negeri, kemudian ingin menarik ke Indonesia, tetapi karena kesulitan, maka mungkin melalui mekanisme tersebut akan berikan sumbangan supaya dana itu turun semua. Dugaan saya seperti itu, antara lain seperti itu. Atau memang ada uangnya ingin menyumbang, kemudian karena dibutuhkan suatu power, dia menggunakan kekuatan dari pemerintah, misalnya seperti itu. Jadi saya lihat tidak segampang itu gitu loh. Tetapi dalam hal ini memang pemerintah juga tidak salah kalau misalnya Polda mengumumkan akan ada sumbangan, itu tidak salah juga, memang harus seperti itu. Cuman yang saya sesalkan adalah ketidaktelitian gitu loh, terburu-buru. Kalau misalnya mengumumkan, ya wajar diumumkan itu loh. Itu kan contoh pejabat yang baiknya, ada sumbangan diumumkan secara terbuka. Ya. Itu kan baik-baik kan, itu saya apresiasi itu di terbuka, tetapi sebaiknya memang diteliti dulu, dipastikan termasuk dari sumber dananya. Iya, semua orang semua sudah banyak yang menceritakan bahwa ini adalah pengusaha, kemudian ini dulu domisili di sini, kemudian usahanya pun sudah diceritakan sama orang, Kita akui bahwa itu pengusaha. Tetapi apakah berusaha seperti itu mempunyai uang yang cukup besar sehingga disumbangkan sebesar 2 triliun? Ini kan diteliti. Ya. Nah, proses penelitian ini tidak mudah, perlu waktu panjang, tidak cukup hanya 1 bulan 2 bulan itu loh. Diteliti sampai sumber dananya, kemudian legalitasnya. Jangan sampai sumbernya dari misalnya bisnis yang tidak sehat misalnya. Jadi dugaan-dugaan ini sekarang karena sudah terlanjur menjadi masalah publik, harus diungkap supaya menjadi clear dan selesai gitu. Dan ini menjadi PR besar bagi Polda kan. Betul, sekali lagi ini terlalu terburu-buru, tergesa-gesa dan cukup ceroboh begitu Bang Stanis ya. Iya. Dan kemarin kalau boleh tahu dan juga sejauh kajian dari Bang Stanis, apa kemudian kemarin yang diberikan keterangan dari Herianti ketika di Mapolda Sumsel, Bang Stanis? Ya ini tidak diungkap ke publik tentu, yang tidak diungkap di publik karena menjadi bagian dari penyidikan. Tetapi seandainya memang ada dananya dan bisa cair dan gampang cair ke Indonesia, pasti tidak akan terjadi peristiwa itu kan. Bisa jadi memang ada kesulitan sebenarnya. Ada dana yang sulit ditarik kembali ke Indonesia, lalu melalui cara inilah supaya dana itu bisa ditarik. Saya menduganya seperti itu. Tetapi apakah benar-benar atau ada dana, atau justru keluarga ini juga menjadi korban? Keluarga ini menjadi korban pihak-pihak lain, dananya mengendap, kemudian dia menggunakan mekanisme ini supaya keluarga ini mendapatkan duitnya, juga bisa jadi. Ini masih asumsi-asumsi dan saya kira harus cepat diselesaikan, diteliti, dan negara harusnya mempunyai instrumen untuk memastikan kebenaran dari sumber dana ini. Jangan sampai ternyata tidak ada dana sama sekali, misalnya ini penipuan. Kalau misalnya ternyata ada dana kemudian sulit diakses, juga harus dilacak. Kenapa itu sulit diakses? Apakah karena sumbernya ilegal, ataukah ada proses yang rumit, atau karena ada masalah lain gitu loh. Saya menduga sih yang kedua. Jadi ada sesuatu, ada masalah dalam sumbernya. Tetapi kalau tidak ada dana sama sekali, saya kira tidak juga gitu. Karena dikuatkan beberapa pernyataan orang terdekatnya, kemudian sampai melakukan rilis, itu saya kira terlalu nekat. Kalau memang tidak ada dana sama sekali, terlalu nekat itu. Iya, betul, dan bisa mencorengkan nama besar Akiditio juga begitu ya, Bang Stanis ya? Iya. Iya, baik. Nah, kalau kita lihat nominalnya ini juga kan cukup fantastis. Kalau kita boleh menilai, Bang Stanis, mungkin anggaplah misalnya dia adalah pengusaha yang besar, meskipun kita juga tidak tahu Akiditio ini usahanya seperti apa. Cukup normal tidak sih, Bang Stanis, untuk sumbangan 2 triliun rupiah itu? Ya, kita lihat saja pajaknya, dia sebenarnya bayar pajak berapa kan? Setiap tahunnya dia bayar pajak berapa gitu. Jadi kalau misalnya setiap tahun pajaknya hanya sedikit, tiba-tiba nyumbang seperti itu kan juga tidak wajar kan? Sebenarnya orang mau berbakti kepada negara itu
menjalankan kewajibannya membayar pajak dengan taat. Kalau dia punya bisnis yang sangat besar, itu pajaknya luar biasa loh. Pajaknya luar biasa, itu sudah merupakan bakti kepada negara kan, dengan pajak yang benar-benar sesuai aturan saja itu sudah besar sekali kalau memang dia punya usaha yang cukup besar. Bayangkan nyumbang 2 triliun, saya bayangkan normatifnya aja pajaknya berapa kalau dia berusaha di Indonesia gitu loh. Jadi ini akhirnya menjadi masalah publik kan, bukan hanya masalah internal mereka. Jadi akan bertanya-tanya, ini bisnisnya apa sampai sebesar itu? Terus akan dibanding-bandingkan juga dengan bagaimana kehidupan keluarganya. Ada peristiwa menarik katanya bahwa anak perempuan itu ternyata dia punya hutang 3M dan itu belum dibayar karena 3M itu katanya untuk mengurus pencairan dana itu. Ada berita seperti itu yang beredar. Ini kan juga menjadi hal yang menarik kan. Jika dia punya usaha yang besar, bahkan akan menyumbang sebanyak 2 triliun, ngapain dia sampai utang 3M? Ini kan logika dasar masyarakat yang wajar jika itu muncul dan ditanyakan gitu loh. Ya, betul Bang Stanis. Seperti tadi yang sudah disebutkan juga oleh Bang Stanis bahwa ini sudah kadung menjadi konsumsi publik karena memang sudah diumumkan, kemudian juga awak media juga ini sudah memberitakan terus-menerus terkait dengan Akiditio yang sudah menyumbang heboh begitu ya 2 triliun rupiah. Lalu apa Bang Stanis langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh tim kepolisian untuk terus menyelidiki dan juga tracking dari uang ini? Yang pertama ya konsolidasi internal dulu sebaiknya. Polda konsolidasi internal, cukup satu saja juru bicaranya yang menyampaikan kepada publik dan satu suara. Jangan sampai misalnya ada beberapa pejabat masing-masing memberikan pendapat, walaupun itu hanya pendapat informal, misalnya pada waktu berjalan, lalu wartawan tanya, Pak, gimana statusnya? Tersangka, lalu dimuatlah sebagai pernyataan resmi. Ya ini kan ikan bergaduh. Cukup satu orang aja, misalnya Kabid Humasnya atau Pak Kapoldanya yang menyampaikan kepada publik. Memang ini saya lihat menjadi pukulan bagi Polda karena sudah terlanjur rilis. Ada Pak Gubernur, ada Pak Danrem, kemudian ada tokoh agama di situ. Ternyata dananya belum cair hingga waktu yang ditentukan. Ini kan bisa membuat malu, bisa buat malu. Kemudian jangan sampai cara menutupi malunya buru-buru menetapkan sebagai tersangka gitu. Diteliti dulu aja, diteliti, kemudian sampaikan pada publik, kami akan menindaklanjuti, kami akan meneliti, mohon waktu, kami akan menyampaikan prosesnya penelitian secara periodik kepada publik. Sampaikan seperti itu saja, jangan buru-buru mengatakan salah atau benar. Yang penting adalah fakta-faktanya seperti apa. Saya kira publik juga akan memaklumi dan jangan menyalahkan terlalu ekstrim kepada Polda, karena siapapun yang pejabat yang akan mendapat sumbangan seperti itu ya kalau dia menyampaikan kepada publik itu bagi saya wajar. Yang saya kritik adalah ketidaktelitian. Makanya ketidaktelitian ini harus dikoreksi dengan sekarang lebih berhati-hati, terutama dalam menyampaikan kepada publik supaya tidak menjadi gaduh. Betul, dan ini tentunya menjadi pelajaran juga bagi tim Kapolda dan Polda di seluruh Indonesia begitu ya, Bang Stanis ya. Misalnya saya kira bagi semua pejabat ya. Ya, bagi semua pejabat. Misalnya nanti di daerah lain ada kemudian konglomerat, miliarder begitu, pengusaha yang juga akan menyumbangkan sejumlah uang. Ini apa kemudian langkah pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu, Bang Stanis? Yang paling pertama kali sebenarnya pastikan bahwa dia benar-benar dana itu ada, benar-benar mau nyumbang atau tidak, atau hanya suatu teknik-teknik tertentu, atau dia hanya ingin cari popularitas atau malah menipu. Setelah dipastikan dananya ada, pastikan juga sumber dana itu legal. Jangan sampai ternyata hanya cuci uang atau mungkin dia mendapatkan dari hal-hal yang tidak wajar, tidak legal. Ini tentu akan jadi masalah. Bayangkan jika ternyata adalah sumber dari kejahatan, dipakai untuk sumbangan-sumbangan kemanusiaan, ini kan tidak benar. Jadi teliti dulu. Kemudian profiling juga orangnya, di profiling ini siapa, kerjaannya apa, bisnisnya berapa, cek ke pajak, dia bayar pajaknya berapa gitu. Orang nggak pernah bayar pajak tiba-tiba mau nyumbang seperti itu kan juga tidak wajar kan. Jadi perlu hati-hati, perlu teliti. Setelah benar-benar dananya ada, kemudian sumber dananya juga legal, baru diumumkan ke publik jika memang ada sumbang seperti itu ya. Jadi perlu lebih
sabar lagi. Ya tentu dalam situasi yang pandemi seperti ini, kemudian perlu penanganan, perlu banyak biaya, sumbangan orang mendatangkan sumbangan pasti akan bergembira ya, ini euforia. Tapi sebaiknya euforia, kebahagiaan itu jangan sampai mengurangi ketelitian. Betul. Baik, Bang Stanis, meskipun memang ada pemberitaan juga yang menyebutkan bahwa katanya akan cair hari ini, meskipun kita juga tidak tahu akan cair kapan. Kalau kita boleh hitung-hitung, Bang Stanis, dari uang nominal 2 triliun rupiah itu cairnya kira-kira berapa lama ya, Bang Stanis? Ya tergantung dari sumbernya dari mana kan. Oke. Sumbernya dari mana, kemudian mekanisme yang digunakan untuk pencairan seperti apa. Tapi seandainya memang ada dananya, saya kira kalau misalnya cair ya jangan buru-buru terus dibagikan atau digunakan, tidak. Pastikan lagi ke pengirimnya, ini dana ini sumbernya dari mana, dilacak lagi hasil dari apa, itu dari bisnis apa, itu kan perlu dilacak lagi kan. Pastikan sampai clear, dan kalau misalnya benar ada, saya kira nggak cukup waktu 3 bulan 6 bulan untuk memastikan sumber dana dan mekanismenya ini beres. Jadi hati-hatilah dalam menerima dana. Kita lihat bahwa pemerintah saja, misalnya dia mentransfer dana ke daerah misalnya, itu perlu waktu cukup yang lama. Waktunya lama kan, ditransfer, diverifikasi, dipastikan anggaran seperti apa. Ya misalnya ada proyek-proyek, misalnya proyek di pemerintah, kemudian pencarian dana, itu kan juga cukup lama kan. Bayangkan itu yang negara yang sudah clear saja seperti itu, yang sudah jelas sumbernya dari pajak, kemudian penggunaannya itu waktu lama. Apalagi ini yang sumbernya masih belum jelas, penggunaannya seperti apa, tentu butuh waktu. Jadi bersabar saja. Kalau memang tidak ada, segera umumkan tidak ada, kemudian ditetapkan statusnya, apakah ini penipuan atau kelalaian atau apa, sehingga publik menjadi clear. Tapi kalau misalnya ada, pastikan sumbernya dari mana, apakah digunakan atau tidak, atau dikembalikan, atau dijerat misalnya pasal lain, itu nanti dari Polda yang akan menentukan. Baik, sekali lagi nominalnya sangat fantastis begitu ya, 2 triliun rupiah. Ya, Bang Stanis, ini ada pertanyaan dari pemirsa Sultan TV melalui kanal YouTube Sultan TV Live dari Bang Jaludin Udin. Apakah Akiditio masuk 10 orang terkaya Indonesia, Bang Stanis? Namanya tidak pernah tercatat kan? Oke. Namanya tidak pernah tercatat. Jadi kalau orang bertanya-tanya siapa dia, bisnis apa, itu sangat wajar. Saya juga mencari, saya juga menyelidiki dia itu siapa itu, dan informasi yang saya dapatkan sangat sedikit. Baik, artinya tidak tercatat dan tidak termasuk dalam 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, kalau kita misalnya bertanya-tanya ke masyarakat sekitar, ya hanya pengusaha seperti itu, wajar. Pengusaha yang relatif seperti pengusaha yang lain, tetapi bisnisnya seperti apa kan ada banyak yang ditekuni kan. Tapi menjadi pertanyaan lagi, masa bisnisnya seperti itu, tidak begitu populer, punya duit yang cukup besar, ini kan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Beda kalau misalnya pengusaha yang sudah jelas seperti 10 pengusaha nasional misalnya yang dari industri-industri tertentu, orang akan ya biasa aja, dia nyumbang biasa aja, dia sudah tahu semua kalau itu kaya gitu. Ini yang akhirnya menjadi kegaduhan menurut saya. Baik. Ini ada komentar yang cukup menarik juga, Bang Stanis, dari pemirsa Sultan TV kita di kanal YouTube kita. Jangan-jangan ini prank. Nah, kalau prank artinya ini masuk ke dalam terjerat pasal apa, Bang Stanis? Penipuan pasti ya. Penipuan ini selain penipuan ya bisa dijerat dengan pasal lain, membuat kegaduhan dan Tapi kalau murni prank, hanya untuk prank itu saya kira tidak ya. Kalau saya melihat bahwa orang ini bisa jadi memang merasa punya dana di luar negeri, kemudian dia ingin menarik, lalu kemudian sebagian disumbangkan kepada pemerintah. Tapi perasaannya dia punya dana ini apakah benar, memang karena ada bisnis atau memang dia juga korban penipuan, ini harus digali lebih lanjut. Baik, Bang Stanis, kita masih ada satu segmen terakhir tentunya, dan juga kita juga masih menunggu peran serta Anda pemirsa. Silakan untuk langsung bertanya langsung kepada Bang Stanis Rianto ya, untuk bertanya terkait dengan heboh sumbangan 2 triliun rupiah menyoal Akiditio. Tetap bersama kami dalam talk show Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda tentunya masih bersama kami dalam Talk Show Bincang hari ini masih ditemani Bang Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan juga keamanan. Mohon maaf tadi saya salah menyebut nama Bang Stanis ya. Kita masih bicara soal heboh sumbangan 2 triliun Akiditio yang ini sangat mencengangkan dan juga mengagetkan publik. Bahkan kemudian netizen ini bertanya-tanya Akiditio ini siapa? Bahkan tidak tadi sudah disebutkan juga di segmen sebelumnya oleh Bang Stanis, ini tidak termasuk dari daftar 10 orang terkaya di Indonesia begitu. Nah, sambil menunggu peran serta Anda juga pemirsa, silakan untuk langsung bertanya kepada Sultan TV dan juga Bang Stanis ya di kanal YouTube Sultan TV Live begitu. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram kita @sultantv.co, @beritasultantv, fanpage Facebook kita sultantv.co dan juga YouTube kita sultantv.co dan juga Sultan TV Live untuk terus memantau berita teraktual di nasional dan juga program-program terbaik yang disuguhkan oleh Sultan TV. Ya, Bang Stanis, kita akan ke pertanyaan pemirsa Sultan TV ini melalui YouTube kita. Ini sudah masuk Bang Stanis dari Leonard Samosir. Ini yang mengatakan, punten, ada yang bilang kalau sebenarnya keluarga punya uang, tapi sulit ditarik. Tadi mungkin yang sudah dijelaskan juga oleh Bang Stanis ya. Makanya sebagian disumbangkan agar akhirnya nanti pemerintah Indo yang jadi semacam debt collector. Betul atau tidak Bang Stanis? Ya, kalau kebetulan itu kan masih menunggu pemeriksaan penyelidikan ya. Tapi saya menduga juga arahnya ke seperti itu. Jadi dia merasa ada dana di luar negeri, kemudian untuk pencairannya supaya mudah maka melibatkan pemerintah. Jadi saya menduga seperti itu. Dan apakah dana yang di luar itu merupakan dana pribadi atau dana usaha gabungan dengan pihak lain, ini yang harus dicari. Kemungkinan sih dia memang punya bisnis di luar dengan beberapa jaringannya, kemudian karena ingin menarik bagiannya, kemudian melakukan hal itu. Tapi ini tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Jadi itu strategi mereka sebenarnya, karena terbukti ada cerita yang disampaikan ke masyarakat bahwa dia sempat pinjam dana 3M untuk menarik dana itu, untuk biaya pengurusan. Jadi memang arahnya ke sana, saya melihat, arahnya ke sana. Kalau misalnya seperti itu kan sebaiknya meminta tolong aja, misalnya dana itu benar-benar legal, memang itu dana milik dia, kan bisa minta tolong pada pemerintah misalnya, kami warga negara mempunyai dana seperti ini, tetapi kesulitan, minta bantuan negara misalnya. Jadi misalnya dana itu bisa ditarik, maka kami akan sumbangkan. Jadi prosesnya clear itu, jadi publik benar-benar tahu prosesnya, oh ternyata dia punya dana besar di sana, kesulitan untuk ditarik, seandainya itu bisa ditarik, maka akan disumbangkan kepada pemerintah sebesar ini. Jadi lebih jelas saya kira kalau misalnya ceritanya dari awal seperti itu. Baik, artinya dari keluarga pun ini tidak cukup terbuka begitu ya, Bang Stanis, terkait dengan sumber pendanaannya ini di mana? Bisa jadi dia terbuka kepada pemerintah, tetapi tidak dibuka ceritanya kepada publik. Oke. Jadi seperti itu. Pasti kan akan ditanya kan sumbernya dari mana, itu misalnya ditanya sama Pak Kapolda. Oke. Ya, ini ada yang bertanya, mungkin tadi juga sempat sudah disinggung sebetulnya oleh Bang Stanis, namun boleh diulang kembali. Mari kita tunggu sampai sore nanti begitu. Apakah akan masuk sumbangan 2 triliun? Kalau tidak, bagaimana Bang hukumnya? Ya kalau misalnya tidak benar-benar tidak muncul dananya, ya tidak serta-merta misalnya dia salah atau tidak, tapi ditanya lagi sebenarnya niat dia itu apa, memang benar ada duitnya enggak, buktinya mana. Kalau memang dia tidak punya bukti, bersama sekali tidak punya bukti, ya bisa dikena pasal penipuan kan. Tetapi kalau dia menyampaikan bahwa dia punya bisnis ini di luar, ini bukti saya punya duit di luar, tetapi saya kesulitan untuk menarik, nah sebenarnya saya ingin menyumbang untuk negara, ya itu hal lain. Tapi seperti itu juga harus disampaikan kepada publik, faktanya seperti apa itu. Dan ada hal lagi yang harus disoroti sebenarnya, pemerintah perlu mengatur ketika ada donasi atau sumbangan itu seperti apa. Apakah itu melalui misalnya dinas sosial atau kementerian sosial, semua dibuka satu tempat, lalu mekanisme seperti apa, ini perlu diatur. Jadi tidak serta-merta menyumbang lewat siapa lalu diumumkan, itu tidak gitu. Jadi sebaiknya dibuat aturan, misalnya nominal tertentu itu bisa lewat siapa, nominal misalnya sampai 2 triliun itu harus ke pemerintah pusat misalnya. Kalau jumlahnya hanya misalnya sampai 100M misalnya bisa sampai di provinsi, itu perlu diatur. Saya kira dibuat aturan seperti itu dalam suatu regulasi sehingga ketika ada masalah seperti ini lagi bisa ditangani
secara jelas. Baik, artinya tidak boleh ceroboh dan juga terburu-buru. Oke, ini ada rilis juga pemirsa Sultan TV bahwa disebutkan semalam ya, ini keluar Herianti Putri Akiditio bersama suami Rudi Sutadi, suaminya beserta anak laki-laki mereka berinisial KL keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Sumsel pada pukul 21.57 waktu Indonesia Barat terkait dengan pemeriksaan lanjutan sumbangan 2 triliun rupiah. Ini ada statement juga Bang Stanis bahwa katanya uang 2 triliun ini ada di Bank Singapura dan juga tidak bisa sekaligus dicairkan. Bagaimana nih Bang Stanis? Ya memang tidak mudah kan mencairkan duit seperti itu. Bank mana yang mau kehilangan uangnya sebesar itu dalam waktu cepat dan dalam waktu singkat? Saya kira bank juga akan memberikan syarat yang ketat supaya tidak kehilangan dana dengan cepat kan. Jadi misalnya ada duitnya pun tidak mudah gitu. Buktinya kan sampai pinjam uang 3M. Uang 3M itu cukup banyak bagi pengurusan seperti itu dan tidak berhasil juga kan. Bahkan orangnya ngomong 3M aja tidak dikembalikan, apalagi kenapa menyumbang 2 triliun ini kan menjadi logika dasar yang cukup menarik itu. Jadi kita tunggu sebenarnya dana itu ada di mana, dari bisnis apa, kemudian apakah bisa dicairkan atau tidak, kalau bertahap kapan, ini perlu dijelaskan pada publik. Kalau memang misalnya tidak ada dananya, ya sampaikan aja, ternyata tidak ada, dana yang dijanjikan ternyata kosong, bahwa orang ini ternyata juga menjadi korban atau menjadi pelaku, itu perlu disampaikan. Baik, terima kasih Bang Stanislaus Rianta yang sudah terhubung dengan Sultan TV terkait dengan ini tema yang kita bahas ya, heboh sumbangan 2 triliun Akiditio. Barangkali apa sih Bang catatan penting dan juga mungkin catatan kritis Bang Stanis untuk tim kepolisian, kemudian juga pemerintah dan juga kepada masyarakat nih yang mungkin juga banyak bola liar begitu ya berkembang di tengah masyarakat terkait dengan sumbangan ini. Seperti apa? Silakan Bang Stanis. Ya, kepada pemerintah dan pejabat publik yang mungkin suatu saat akan menghadapi peristiwa seperti ini, sebaiknya cermat dan hati-hati. Jadi hati-hati, pastikan orangnya siapa, di profiling, kemudian pastikan sumber dananya apakah benar, apakah legal. Kalau sudah ada, baru diumumkan ke publik, jangan terlalu terburu-buru. Kemudian, terutama bagi institusi Polda, saya kira mau apakah salah atau benar atau tidak teliti, sebaiknya satu suara. Jangan sampai satu institusi ada banyak suara yang berbeda, ini tidak baik dan nanti malah justru akan menjadi publik akan menjadi bingung dan nanti akan dianggap tidak profesional. Sebaiknya tetap satu suara dan sedikit dengan hati-hati, dengan teliti, lalu buka kepada publik sebenarnya apa yang terjadi. Jadi bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan juga keamanan. Kita sama-sama menunggu ya Bang Stanis ya terkait dengan kabar terbaru dari sumbangan 2 triliun Akiditio dari mendiang Akiditio dan juga keluarganya begitu. Kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa dan kita berharap bahwa ini tidak prank karena tadi juga sebetulnya sih dananya ada begitu ya Bang Stanis ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas Bang Stanis dan juga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Ya, pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Demikian pembicaraan kita dalam Talk Show Bincang hari ini. Tentunya besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dengan tema yang akan kita bahas, tema-tema menarik lainnya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk follow seluruh media sosial Sultan TV, baik Instagram, fanpage Facebook, dan juga YouTube kita. Subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Deli Tamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan juga narasumber kita, Bang Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan juga keamanan, juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.